setiap karyawan di Nutrifood itu tuh soul-nya tuh soul PR. Jadi di PR tuh kita bisa dibilang kayak jadi ibu-ibu arisan gitu ya. Karena basicnya PR itu kan bukan cuman luar-luarnya aja, bukan cuman madamin hal-hal yang udah telanjur salah. Resonance membahas masalah komunikasi bukan hanya untuk kaum komunikasi, tapi untuk siapapun yang berkomunikasi. Halo Resonians, berjumpa kembali masih bersama David dan Devi. Bareng siapa kita Dev hari ini? Kita sama tamu yang nggak kalah spesial sama yang kemarin-kemarin. Yes. Yang pastinya sekarang dari salah satu brand yang luar biasa. Apa tuh? Kita lagi bareng sama Mbak Arminta Puspitasari, seorang Public Relation Manager dari Nutrifood. Yeay! Mbak Ninta, Yes. selamat ulang tahun buat Nutrifood yang ke-45. Terima kasih. Bulan Februari kemarin. Bulan ya? Februari Iya, ke-45. benar. Nah itu perhelatannya macam-macam. Ada on ground atau gimana, ngapain aja tuh? Jadi alhamdulillah tahun ini Nutrifood menginjak usia 45 tahun. Sebenarnya kalau perayaan nggak yang kayak pesta-pesta bagaimana gitu, enggak. Ya memang ada rangkaian-rangkaian acara dari berbagai area, berbagai departemen. Tapi ada yang spesial sebenarnya di usia 45 tahun ini. Apa tuh, Mbak? Jadi mungkin sedikit flashback, 10 tahun yang lalu waktu usia Nutrifood 35 tahun, kita sempat membuat membuat satu buku yang isinya tuh kumpulan cerita dari para karyawan dan juga alumni. Nah, 10 tahun itu akhirnya keluarlah satu kata-kata gitu ya, rumah kedua. Jadi namanya tuh buku Rumah Kedua. Nah, itu sebutan para Nutrifooders atau karyawan Nutrifood untuk Nutrifood. Nah, setelah 10 tahun berlalu, akhirnya di usia yang ke-45 tahun ini, kita kembali mengumpulkan cerita serupa. Ya, ada 45 cerita dari para karyawan Nutrifood sekaligus para alumninya, dan kita sebutnya buku Rumah Kedua 2.0 gitu. Jadi ada 45 cerita, terus kemudian, dan ini bisa di-download sama siapa aja, gitu? ada e-booknya, betul. Jadi kita bisa lihat. Benar banget. Siapa tahu bisa jadi inspirasi, bisa jadi lebih mengenal Nutrifood lebih dekat. Pasti gitu sih, ya. pasti sih. Terus kalau sekarang ada proyek yang menarik nggak, Mbak Ninta so far? Sebenarnya kalau menarik, semuanya harus selalu menarik. Ya. Tapi mungkin yang paling terdekat selain yang tadi buku Rumah Kedua, kita juga punya namanya Nutriseed. Ini tuh semacam Nutriseed ini tuh semacam grant buat teman-teman komunitas yang memang memiliki inisiatif dalam menginspirasi hidup sehat. Karena kan memang Nutrifood ini sendiri itu produsen makanan minuman kesehatan yang misi utamanya memang menginspirasi hidup sehat, gitu ya. Supaya hidup sehat lebih lama lewat pengaturan asupan konsumsi gula, garam, dan lemak. Gitu. Pengaturan gula, garam, dan lemak. GGL bahasa kerennya. Gula, gitu. Garam, lemak. Ingat garam, tuh Mas gula, David. Ayo. Nanti coba di googling ya habis ini ya. Itu kolaborasi sama semua departemen, semua tim yang ada di Nutrifood lah ya. Bisa dibilang ini salah satu program PR, gitu ya. Karena memang kan PR ini kita banyak berkolaborasi dengan berbagai stakeholder. Salah satunya teman-teman komunitas. Dan sekarang tuh sejalan dengan meningkatnya awareness hidup sehat, semakin banyak juga bermunculan komunitas-komunitas yang misinya tuh sejalan sama Nutrifood untuk menginspirasi hidup sehat. Nah, ini sih yang sebenarnya jadi latar belakang. Kita juga pengen nih support teman-teman komunitas yang mungkin baru membangun gitu ya, untuk bisa terus meneruskan inisiatif-inisiatifnya yang keren-keren dan kreatif-kreatif dan inovatif. Menarik. Karena aku mau nanya, PR kalau dari pemahaman aku nih, karena background aku kan ada advertising-nya lebih kuat daripada PR-nya. PR pada umumnya yang aku tahu crisis issue management. Apakah di Nutrifood seperti itu? Karena Mbak Ninta tadi sempat mention itu beberapa inisiatif dilakukan, gitu kan? Gimana Mbak? Seberapa unik sih kalau pengalamannya? Kalau kebetulan nih di Nutrifood mungkin sudah belum mencapai setengah masa hidup aku gitu ya. Tapi memang
PR di Nutrifood tuh menyenangkannya adalah karena kita tuh nggak kerja sendirian. Right. Bisa dibilang nggak kerja sendirian tuh karena setiap karyawan di Nutrifood itu tuh soul-nya tuh soul PR. Ya, Oh, sebenarnya? soul-nya tuh soul PR. Jadi bisa dibilang PR tuh walaupun timku cukup kecil gitu ya, tetapi karena setiap karyawan tuh memang memiliki unsur-unsur yang menurut aku mesti dimiliki oleh seorang PR, seperti menjaga integritas gitu ya, kemudian living the brand, artinya apa yang dikomunikasikan keluar itu ya memang yang dijalankan gitu ya. Itu kan penting banget buat seorang PR gitu ya. Terus kemudian juga punya teman-teman Nutrifooders atau karyawan yang juga senang berkomunikasi keluar gitu ya. Aktif di sosial media, kemudian senang bercerita gitu ya. Itu yang membuat akhirnya saya sebagai PR di Nutrifood tuh punya dukungan moral gitu ya dari teman-teman karyawan. Itu pertama. Kemudian yang kedua, karena culture-nya Nutrifood sendiri juga cukup kekeluargaan, bahkan saya sangat bilang sangat kekeluargaan. Akhirnya proses komunikasi itu kan kalau kita mau enak komunikasi keluar, di dalam harus enak dulu dong, gitu ya. Nah, antar tim itu kolaborasinya itu bisa dibilang sangat sangat fluid gitu ya, benar-benar dari mungkin dari manajerial di atas dan sampai ke teman-teman SPG yang di outlet dan lainnya. Dan yang terakhir, Nutrifood juga beruntung nih sebagai PR, kita punya teman-teman partner, mulai dari government, komunitas, kemudian bahkan para distributor dan lainnya, yang mereka semua tuh kita sebutnya sebagai tetangga rumah kedua yang ikut benar-benar kita sebutnya tetangga rumah kedua yang bisa dibilang ikut punya semangat yang sama mendukung misi Nutrifood sekaligus berkolaborasi. Jadi di PR tuh kita bisa dibilang kayak jadi ibu-ibu arisan gitu ya, kita ngumpulin semuanya gitu ya, semuanya ngariung gitu ya. Mungkin itu kali ya, mungkin feels-nya yang sedikit unik dari PR di Nutrifood. Sebenarnya itu lebih ke culture workflow juga ya, mempengaruhi juga ya. Mbak Arnin, aku mau ada penasaran nih sebenarnya, mau tanya sesuatu. Ini kan kalau kita ngomongin PR ya, itu pasti kan tentang hubungan masyarakat. Pasti ada nih, kita sebagai seorang public relation, apalagi Mbak Arnin sebagai public relation manager nih, pasti ada nih goals yang harus dicapai dari perusahaan tentunya. Betul. Tapi kan kita bersinggungan juga ya sama masyarakat. Itu gimana sih Mbak tentang etisnya atau prinsip-prinsipnya tuh, tantangannya sejauh mana sih kayak gitu? Oke, menyambung juga tadi pertanyaan tentang crisis management. Tentunya sebagai seorang PR, goals yang paling utama memang kita membangun sekaligus menjaga reputasi dari Nutrifood dan juga brand-brandnya. Kebetulan Nutrifood kita memiliki beberapa brand seperti Tropicana Slim, Hilo, Nutrisari, Elmen, Lokalate, Wedang, di mana kesemuanya ini ya memang PR punya peranan gitu ya untuk membangun dan menjaga reputasi tersebut. Lalu gimana nih kaitannya dengan kolaborasinya dengan masyarakat gitu? Tentu yang pertama pada saat membangun reputasi kita harus meyakinkan bahwa apa yang kita komunikasikan itu memang tidak hanya jualan aja gitu ya, tapi memang memberikan nilai tambah buat masyarakat. Let's say misalnya kita memang mempromosikan hidup sehat, berarti harus align nih antara programnya, produknya, orang-orangnya, sehingga masyarakat akhirnya bisa menangkap reputasi yang holistik gitu ya, bukan hanya dari produknya aja, bukan dari iklannya, tapi kalau ketemu orang-orangnya, bener nggak sih nih orang-orangnya tuh memang jalanin gaya hidup sehat atau enggak, misalnya gitu ya. Kemudian yang kedua, memang namanya sebuah perusahaan termasuk Nutrifood, kita nggak selalu sempurna setiap saat gitu ya. Ada kalanya kita bertemu dengan hal-hal yang mungkin tidak sejalan, bertemu dengan bagian dari masyarakat yang mungkin tidak sejalan, tapi bisa jadi karena cara pandangnya berbeda gitu ya. Dan ada hal-hal yang juga tidak bisa selalu kita kontrol gitu ya. Kita kan fokus pada apa yang bisa kita kontrol. Oleh karena itu peranan kedua selain membangun reputasi, tentunya tadi terkait crisis management. Di PR Nutrifood kita memiliki crisis management team di mana yang memang secara matriks bekerja apabila terjadi segala sesuatu yang berimpact terhadap perusahaan maupun brand-brandnya, kita kerjasama nih sama-sama gitu ya. Dan yang terakhir kita di Nutrifood percaya bahwa
pada kebanyakan orang di setiap waktu tuh pada dasarnya pengen berbuat baik. Jadi kalau suatu hari kita bertemu dengan mungkin masyarakat ataupun hal-hal yang bertentangan nih dengan goals perusahaan atau sebaliknya gitu ya, ada bertemu dengan partner yang mungkin juga bertentangan dengan prinsip-prinsip Nutrifood, kita coba cari tahu dulu why-nya kenapa, tapi kita percaya pasti ada maksud baik di dalamnya, tinggal kita diskusikan, kita cari jalan gitu ya. Kalau PR kita selalu bisa cari jalan. Mungkin itu sih sekilas tentang gimana kalau berhubungan dengan masyarakat. Keren banget ya. Makin menarik nih Mas David. Nanti kita bakalan bahas di segmen berikutnya. Kita selami di segmen berikutnya. Tetap di The Resonance. Back with us di The Resonance. Yeay. Melanjutkan yang tadi nih Mbak Ninta. Kita kan tadi lagi ngobrol soal gimana kita memelihara reputasi. Tapi nih sekarang di era-era masa kini nih banyak banget yang memanfaatkan kontroversi jadi alat promosi. Gimana sih pandangan seorang Mbak Ninta sebagai public relation manager tuh tentang hal ini? Oke, mungkin kita mulai dulu. Kalau namanya sebuah pilihan, itu pasti ada latar belakang, pasti ada tujuan. Begitu juga buat perusahaan atau organisasi yang memilih cara tadi ya menggunakan kontroversi sebagai alat promosi, pasti memang bisa jadi sudah memiliki alasan yang sesuai gitu ya, alasan yang kuat untuk menggunakan tools tersebut. Akan tetapi memang kalau saya sebagai PR dan kebetulan memang di suatu organisasi yang dibangun berdasarkan science base gitu ya, kita produsen makanan minuman kesehatan, maka segala sesuatu yang dihasilkan itu sudah melewati akurasi berbagai jurnal, melalui uji klinis gitu ya, sehingga memang bisa jadi cara-cara menggunakan kontroversi itu belum digunakan atau tidak digunakan oleh perusahaan tempat saya berada gitu ya, karena memang yang justru angle kita ambil adalah dari segi mengedukasi gitu ya. Jadi balik lagi bicara soal pilihan itu tergantung latar belakang organisasi. Tapi sebagai seorang PR tentu kita harus melihat nih melakukan promosi tadi satu hal, bahwa organisasi tempat saya bekerja memang harus berdasarkan science based, which is berarti kalau science based kita nggak bisa tuh menggunakan segala sesuatu yang masih debatable atau justru malah menimbulkan kontroversi gitu ya. Tapi kemudian yang kedua, dalam mempromosikan sesuatu, apakah itu produk, campaign, ataupun pernyataan, kita juga harus melihat, jangan melihat dampak jangka pendeknya saja, tapi juga melihat jangka panjangnya. Apakah pada saat kita mengkomunikasikan sesuatu, itu akan ada efeknya nggak ya nanti ke depannya gitu ya. Karena itu kontroversi gitu mungkin 3 bulannya naik terus turun lagi, ntar tiba-tiba dibawa lagi sama orang-orang. Ada dampak-dampak lain yang mungkin ditimbulkan dari pilihan-pilihan tersebut gitu ya. Jadi kita harus melihat mengambil keputusan itu tidak hanya jangka pendek, tapi juga melihat dampak jangka panjangnya. Dan yang terakhir adalah asas kebermanfaatan. Apakah kalau kita memilih jalur kontroversi gitu ya, terlepas dari itu membantu promosi atau membangun reputasi, apakah memberikan nilai tambah nggak sih buat masyarakat gitu ya? Mungkin itu yang juga perlu ditanyakan nih, baik sebagai PR, sebagai pemilik perusahaan, ataupun sebagai personal branding gitu ya, let's say. Apakah dengan kita memilih jalur tersebut, itu dapat memberikan nilai tambah atau tidak buat masyarakat? Jadi itu mungkin hal-hal yang perlu dipertimbangkan pada saat kita menggunakan kontroversi sebagai sebuah alat promosi. Iya, karena impact-nya itu nggak cuma ke brandnya, tapi juga ke siapa yang kerja di situ ya. Iya, dan bahkan di sekelilingnya, tetangga-tetangga di sekitarnya bisa dibilang gitu. Iya, benar-benar. Lagi pula kalaupun bertambah pun, kalau memang ada impact-nya gitu, paling juga nggak lama ya. Kalau kayak gitu tuh biasanya pasti kalau lagu-lagu tuh one hit wonder gitu. Iya, benar juga nanti sih. turunnya juga apa sih ini lagu apa sih? Jadi kalau menurut Mbak Ninta sendiri sebenarnya kalau dibilang efektif atau tidak, sebenarnya efektif, tapi mungkin kalau untuk perusahaan yang seperti Nutrifood yang memang science based untuk terobosan-terobosannya
belum begitu aplikatif ya. Iya betul. Iya, benar Bisa sih. jadi tidak sesuai gitu Bisa ya. jadi tidak sesuai. Karena sangat kan tidak kita sesuai. berhubungan dengan kita ingin menginspirasi orang Iya. hidup sehat, Iya. bukan hanya lewat produk, tapi Iya. justru lewat gaya hidup sehat yang benar Iya, gitu iya. ya. Jadi peranannya itu bukan hanya udah yang penting gue jualan, yang penting gue laku, tapi terlepas dari laku apa enggak, orangnya jadi mau hidup sehat nggak ya, Iya. gitu ya. Nah itu Iya. kan hal-hal yang beyond bisnis gitu ya. betul, Kita betul bisnis sih. pastinya pengen punya Iya. misi-misi tertentu yang dibawa gitu. Iya. Nggak perlu lah gimmick-gimmick gitu. Ya. Ya mungkin gimmick, tapi mungkin nggak harus yang kontroversi, mungkin Iya. gimmick yang lain, inovasi misalnya gitu ya, atau rasa gitu ya kan, karena Iya. sekarang juga orang tertarik dalam banyak hal kan. Bener. gitu. Nggak cuma dari sekadar hal-hal yang clickbait aja gitu, tapi memang pengalaman yang emang meaningful gitu. Oke. Oke, kalau gitu aku jadi penasaran nih. Kan memang kayak tadi yang udah kita bicarain nih di sini tentang gimana sih gimmick-gimmick itu ya. Terus Mbak Ninta kan nggak menerapkan kontroversi ini nih dalam mencapai goals-nya bareng sama tim dong pastinya. Kalau boleh tahu nih, strategi komunikasi dari segi humas tuh apa sih yang diterapin untuk menjaga goals tuh tetap tercapai tapi nggak melibatkan hal-hal yang tadi kita sempat bahas tadi? Oke, ini sebenarnya strategi pertama itu bukan strategi PR aja, tapi strategi seluruh departemen dan divisi yang ada di Nutribot. Yang pertama adalah kita memastikan integritas maupun proses bisnis kita itu berjalan seperti seharusnya. Karena basicnya PR itu kan bukan cuman luar-luarnya aja, bukan cuman madamin hal-hal yang udah terlanjur salah gitu ya. Tapi justru strategi paling utama dan yang paling penting adalah bagaimana kita bisa menjalankan proses bisnis yang sesuai dengan etik, yang memang good governance gitu ya, yang memang benar-benar sesuai seharusnya gitu ya. Itu yang jadi modal awal, termasuk saya sebagai PR, bagaimana menjalankan tugas-tugas sebagai PR juga memang harus menjalankan sesuai yang seharusnya gitu ya, sesuai rules-nya. Itu basic yang paling pertama. Mungkin bukan strategi, tapi as it is yang harusnya dimiliki gitu ya sama setiap orang yang ada di perusahaan. Kita melihat ada risk-nya, kita analisis gitu ya supaya bisa kita cegah dan lainnya. Tapi kemudian yang kedua, mungkin ini juga salah satu strategi yang memang kita coba terapkan adalah kolaborasi. Kolaborasi. Gitu ya. Kolaborasi baik itu di internal maupun di eksternal. Karena kita berbicara soal PR, kita berbicara soal membangun reputasi. Reputasi itu bukan hanya di mata PR-nya aja, bukan hanya di mata karyawannya aja, tapi di mata orang sekeliling kita, gitu ya. Jadi salah satu strategi yang selalu kita bawa dan semangat yang selalu kita bawa adalah semangat kolaborasi. Jadi apapun inisiatifnya, apapun jenis produknya, apapun kalau ada kesempatan untuk berkolaborasi, kenapa enggak gitu ya. Bahkan untuk mengkampanyekan hal-hal yang baik gitu ya, kita ada beberapa inisiatif, let's say di bidang sustainability, itu kita bahkan bekerja sama dengan perusahaan sejenis gitu. Jadi mungkin dalam promosi produknya kita nggak bisa kerjasama nih, tapi ternyata dalam hal lain kita justru bisa saling support karena memiliki challenge yang sama. Itu menurut aku adalah salah satu strategi yang harusnya dilakukan oleh berbagai perusahaan, berbagai organisasi. Jadi kolaborasi bisa dibilang jadi strategi sekaligus soul-nya lah ya dari kita. Sama yang terakhir, karena yang tadi balik lagi di waktu segmen kita pertama, karena memang Nutrifood adalah science-based business, apapun yang dikomunikasikan keluar, itu harus ada fakta-fakta atau data-data yang valid, terutama dari segi jurnal ilmiah dan lainnya gitu. Jadi segala sesuatu yang dikomunikasikan itu memang harus ada evidence base-nya gitu. Mungkin itu ya 3 hal yang kalau sedikit mau di Wah, ini menarik banget sih. Berarti maksudnya kolaborasi ini kan pasti harus ada yang apa ya istilahnya menahkodai lah ya. Dan ini mungkin juga perannya Mbak Ninta sebagai public relation juga besar ya. Nah, kira-kira gimana caranya Mbak Ninta itu nakodain segala macam apa ya namanya ya? Impact-impact ya. Impact-impact yang ya terobosan-terobosan dilakukan. Kita cek di segmen berikutnya.
Halo, Passioneers. Kembali lagi masih sama David, sama Devi, dan Mbak Ninta, PR Manager dari Nutrifood. Mbak Ninta, tadi kita sempat bahas tentang berbagai macam kolaborasi yang dilakukan untuk inisiatif-inisiatif di Nutrifood itu ya. Dan mungkin pemahaman kita yang tadinya secara umum PR seperti apa, dan Mbak Ninta juga udah kasih pandangan baru lah dari segi PR yang dilakukan. Kalau sekarang aku kepo, Mbak Ninta secara pribadi ya gitu ya, dengan perjalanan karir segitu panjang. Berapa lama di Nutrifood? Mau 15 tahun. Waduh, mau 15 tahun. Tawan deh ya. Marah nggak kalau dibilang sepuh? Enggak lah ya. Enggak. Belum ya. Karena ada yang marah kalau di mana-mana gitu. dibilang sepuh. Kan ini aging gracefully. Iya benar. Iya, benar. Kalau tadi secara corporate lah, kalau misalnya secara pribadi Mbak Ninta ya, dengan perjalanan karir segitu panjang, pasti ada value dalam menjalani profesi ini gitu. Dan memang balik lagi dengan perusahaan, gimana kira-kira Mbak Ninta secara pribadi punya value dalam nyetirin atau menakodai itu tadi, regulasi itu gitu ya. Ada nggak sih? Ya kalau gue secara pribadi menangani ini harus begini gitu. Oke. Yang pertama sih ini agak sedikit mundur ke belakang gitu ya. Kayaknya kalau mau jadi PR suatu perusahaan atau suatu organisasi, kita mesti lihat misi organisasinya tuh apa. Karena itu kan walaupun kita sebagai personal, kita secara nggak langsung akan membawa misi suatu organisasi. Iya benar. Jadi value pertama sebenarnya yang aku pegang adalah bahwa organisasi tempat aku bekerja, atau kebetulan aku juga aktif di beberapa komunitas gitu ya, komunitas yang aku jalani atau aku ikut terlibat aktif, itu harus memiliki misi yang baik gitu ya. Misi yang baik artinya baik bukan dalam kata relatif, tapi memang memiliki dampak yang positif buat masyarakat, buat sekitar kita. Kesannya klise, tapi percaya deh akan beda banget kerja sebagai PR, ngurusin hal-hal yang bikin pusing mulu gitu ya. Bisa dipastikan. Gitu ya. Sama ngerjain segala sesuatu yang kita tahu, oh ini tuh ya memang nggak akan mulus-mulus terus gitu ya, tapi ini tuh sebenarnya maksudnya baik loh gitu. Jadi value pertama yang kalau aku pegang adalah kita sebagai PR harus yakin sama misi yang kita bawa, misi organisasi tempat kita kerja atau kita bawa. Tapi kemudian yang kedua, ada value lain, aku juga percaya yang namanya relationship gitu ya. Kalau kita ngomongin PR itu kan ngomongin strategic relationship gitu ya dengan stakeholder. Yang namanya relationship itu beyond numbers, beyond apapun lah, beyond transaction gitu ya. Artinya dalam membangun relationship, value yang selalu aku pegang ini bukan hanya karena saya sebagai seorang PR-nya suatu organisasi, sebagai PR-nya Nutrifood, tapi as human, kita memang membangun koneksi, membangun relationship ya sebagai layaknya manusia, dengan teman-teman media, dengan teman-teman government, dengan teman-teman komunitas. Makanya tadi aku bilang, even sama teman-teman alumni Nutrifood, kayak mantan tim PR aku gitu ya, kalau ada apa pasti yang kayak WA aku, misal waktu itu pernah ada suatu isu gitu ya, mereka tuh yang kayak malah WA aku, Mbak Ninta, ada ini nih, kira-kira ada yang bisa kita bantu nggak gitu. Padahal aku bilang kayak, thank you banget loh udah dikasih tahu gitu ya. Jadi namanya relationship tuh menurut aku suatu hal yang aku ngerasa aku tuh dapat banget lewat pekerjaan PR gitu ya. Mendapat nilai tambah, mendapat teman baru yang bener-bener teman, bukan cuman karena karena lo gue undang ke acara Nutrifood gitu ya, terus lo jadi temennya Nutrifood gitu ya. Itu mungkin hal kedua. Dan yang terakhir, value terakhir adalah kebetulan di Nutrifood, di PR juga, saya juga memfasilitasi untuk tadi sih kayak program-program yang kira-kira mungkin nggak harus PR yang lakuin, tapi bisa jadi inisiatif atau membuka pintu kolaborasi tadi gitu ya. Tapi memiliki kesempatan untuk bisa berkontribusi sama masyarakat. Contoh kita tuh membuat jadi 5 tahun hampir 8 tahun yang lalu di 2015 salah satu inisiatif PR kita buat namanya community center atau community hub, namanya Nutrifood Inspiring Center. Jadi itu kayak co-working space yang bisa dipakai sama teman-teman komunitas secara free gitu. Ada di mana gitu? Nah, dulu namanya NIC. Nah, 2 tahun terakhir sudah berubah namanya menjadi NutriHub dan ada di 25 kota di Indonesia. Jadi nanti buat teman-teman sebutannya apa?
Resonians. Nah, kalau mau memiliki komunitas atau memiliki organisasi yang pengen berkolaborasi, itu boleh banget kita collab menggunakan si NutriHub ini. Itu Gitu. berarti Jadi kayak bentuk kolaborasi di situ kan macam-macam. betul, bisa buat event, bisa buat kelas gitu ya, Menarik atau banget. bisa bikin campaign bareng. Nah, ini yang akhirnya ada value kebermanfaatan yang akhirnya kerasa banget sebagai PR tuh kita tuh kerja tuh nggak cuman karena gaji juga gitu sih. ya, Iya, tapi iya, juga iya. karena ada hal-hal positif yang Iya. bisa kita kasih ke masyarakat. Dan bisa menciptakan apa ya? Kalau di Nutrifood apa? Nutrifooders. Ya, Nutrifooders ya. Nutrifooders. Gitu, Bisa sebenarnya menciptakan Nutrifooders baru gitu yang mengilhami, menghidupi value-nya Nutrifood itu sendiri ya. Bener banget. Keren ya, Mas David. Keren nih kesimpulannya. Ya. Kita belum habis, masih ada Belum kesimpulan lagi. habis. Oke, kita lanjut. Iya, tadi contohnya begitu. Oh, berarti gitu ya. Yang pertama tadi adalah naon? Yang pertama, Nah, ini aku juga jadi lupa. Pokoknya tadi yang kedua yang pertama adalah relationship. value. Value. Value-nya Misi yang baik. misi yang baik gitu, ya, asal ya. sejalan. Yang kedua adalah memang relationship beyond metrics, beyond numbers ya. Iya, betul. Dan yang ketiga tadi community itu apa ya? Yang ketiga tuh sebenarnya contribution. Ada Kontribusi. semangat value berkontribusi, Kebermanfaatan. kebermanfaatan. I see. Oke. Kalau gitu Itu udah Mbak jadi Dinta, tips ya? boleh dong Mbak ada tips-tips nih. 1, 2, 3 boleh lah. Nah. Tentang gimana sih caranya supaya goals itu selalu beriringan sama kontroversi dan rules yang ditetapkan oleh perusahaan, tapi gimana caranya sih supaya tetap ke-maintain gitu loh, supaya kita tetap bisa sampai di goals itu tanpa harus melanggar rules, tapi tetap bisa membina hubungan baik dengan masyarakat. Oke. Tips pertama, pastikan dulu goals-nya adalah memang goals yang tadi ya, purposeful. Purposeful itu dalam artian memang membantu bisnis kita berkelanjutan, karena kan bisnis juga kalau kita tidak bisa menghasilkan tentu tidak bisa berkelanjutan. Betul. Benar Kemudian goals-nya juga dipastikan yang memang tadi memperhatikan aspek-aspek yang mulai dari sustainability, good governance gitu ya, dan lainnya. Jadi kadang-kadang kita suka jump in dulu dengan kayak, oh yaudah nanti kalau di masyarakat pastinya nih akan bertentangan. Padahal mungkin kita harus kayak get back dulu nih, kira-kira goals yang ditetapkan itu tuh benar-benar sudah sesuai atau belum gitu ya. Jadi kalau ada goals, apalagi PR nih, ada tujuan-tujuan yang harus dikomunikasikan. Kalau belum yakin, tanya. Kalau belum datanya belum lengkap, cari tahu gitu ya. Jadi penting seorang PR bukan cuma terima, oke, pokoknya lo harus ngomongin ini gitu ya, atau lo harus rencanakan campaign ini, tapi pastikan jelas tahu goals besarnya perusahaan itu apa. Terus yang kedua, pastikan kenal siapa. Ini kayak basic banget, tapi kadang-kadang kita suka lupa. Pastikan kenal siapa sih yang mau jadi target komunikasi kita, gitu ya. Karena bisa jadi sama-sama, kita pokoknya sama-sama pengen inspirasi hidup sehat. Benar. Tapi ngomongin hidup sehat ke anak sekolah, sama ngomongin hidup sehat ke yang udah usia, itu aja udah beda. Pasti. Apalagi zaman sekarang, sama Gen Z, belum lagi channelnya beda-beda. Jadi kayaknya kita juga mesti, mungkin bukan cuma target audience, tapi kita coba relevan. Mungkin kata kuncinya di situ, coba relevan sama channel-channel yang ada, target yang sekarang, tren yang ada, gitu. Jadi yang pertama kita paham benar goals-nya, bahwa itu bagus gitu ya sasarannya. Tapi kemudian yang kedua kita harus coba relevan gitu, karena kalau udah ada goals, terus udah ada targetnya tapi nggak relevan ya itu udah kayak jalannya nggak barengan aja gitu. Dan pasti at the end ada aja tuh impact yang ditimbulkan gitu. Dan terakhir mungkin ini sedikit tips namanya. Tadi ya aku sebutin, aku lupa di segmen berapa. Namanya perusahaan ada hal-hal yang kita nggak selalu sempurna, ada hal-hal yang kadang kita salah, kadang-kadang ada hal juga yang di luar kontrol kita. Betul. Nah, kalau suatu hari terjadi namanya kita salah, atau ternyata ada kekurangan, ya layaknya manusia sebagai perusahaan maupun sebagai PR, kita harus mau mengakui. Dalam artian, kita mungkin kalau
posisinya harus kita say sorry, ya kita harus say sorry karena memang pada saatnya kita salah. Betul. Tetapi intinya bukan hanya say sorry, tapi habis say sorry, apakah kita melakukan perbaikan, apakah kita melakukan improvement atau melakukan inovasi dari apa yang belum sempurna tersebut. Jadi mungkin itu hal-hal yang menurut aku tuh basic banget gitu ya. Tapi once kita memang benar-benar melakukannya dengan hati, melakukannya dengan excellence. Jadi bukan cuma modal hati baik tapi kemudian nggak excellence, tapi tetap juga melakukannya excellence. Itu pasti nanti akan diterima sama masyarakat dengan apa ya? Oke, kayaknya nih gue mau deh pakai. Jadi feedback yang dihasilkan juga tentunya sesuai sama yang apa yang kita harapkan ya. Atau minimal feedbacknya bisa konstruktif gitu ya. Kan kita seneng ya kalau dapat feedback tuh konstruktif, bukan cuman sekedar kritik, bukan sekedar bukan sekedar mengkritik, tapi tidak membuat kita menjadi lebih baik. Gitu. Oke. Untuk menutup, jadi sebenarnya hari ini kan kita membahas tentang etika public relation itu sendiri. Dan tadi udah belajar banyak dari Mbak Ninta, pandangan baru bahwa dalam menjalankan strategi komunikasi, terlebih berhubungan dengan berbagai macam stakeholders, tetap mempertimbangkan, ada baiknya tetap mempertimbangkan value yang dipegang sama perusahaan. Yang dimana itu kita sebagai karyawan atau the image of the brand itu juga menghidupi ya. Gitu. Jadi dengan kita mengilhami value tersebut, dengan demikian ya kita juga menjalankan regulasi yang sudah ditentukan dengan baik tanpa perlu bersinggungan sama ya kita harus bekerja sebagai karyawan dan sebagainya. Gitu ya, Dev ya? Betul. Sama yang tadi udah dibahas juga sama Mbak Ninta. Apa tuh? Tadi kan Mbak Ninta udah sedikit cerita ya tentang ada 3 tips penting loh Mas David. Kalau kita tuh tetap mau mencapai dengan goals tanpa harus bersinggungan sama regulasi-regulasi itu. Yang pertama tuh tadi goals-nya harus fit, harus sesuai, harus set the goals dulu. Terus yang kedua, kita harus menentukan target dengan sesuai dan isinya harus relevan. Jadi supaya nggak miss apa yang didapat tuh feedback-nya. Dan yang terakhir, we're only human. Jadi jangan ragu buat minta maaf karena kita bisa kapan aja salah kan. Tapi yang jelas kita harus ada improvement. Harus ada yang kita lakukan. Gitu Resonians. Mbak Ninta, ada tambahan lagi mungkin? Tambahannya karena kita di podcastnya berhubungan dengan PR gitu ya, teman-teman PR tuh punya peranan yang penting banget sebenarnya untuk bisa living the brand dan juga mengkomunikasikan misi-misi baik. Jadi untuk teman-teman yang menjadi PR, kalian punya peranan yang luar biasa tetapi juga berat gitu ya, tapi percayalah ini membuka pintu-pintu lain. Membuka pintu-pintu lain tuh kita jadi bertemu dengan banyak orang gitu ya, kita punya banyak perspektif gitu ya, dan itulah yang bikin masih stay di PR sampai sekarang. Keren banget. 15 tahun. Thank you ya Mbak Ninta. Sama-sama, thank you banget udah diajakin ngobrol-ngobrol. Datang ke The Resonance. Iya, rumah yang sederhana ini. Iya, keren banget. Kita jadi banyak dapat knowledge baru ya Mas David. Setuju. So, buat The Resonians kalau mau dapat knowledge baru, kita merapat lagi di episode berikutnya. So, saya David. Saya Devi. Dan Mbak Ninta, thank you udah join. And see you on the next episode. Bye!